Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Histologi Hewan kelas D2 ingin mempresentasikan tentang sistem imun. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Nur Aziza dengan 3 digit terakhir 051. Perkenalkan, saya Dia Laskarwangi dari 3 nomor terakhir 055. Saya Alfareta Sepenarasaki dengan NIM akhir 046. Saya Salsabila Eka dengan NIM akhir 045. Saya Indah Nur Fadila dengan NIM terakhir 054. Baik, untuk penjelasannya pertama adalah mengenai kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan organ limfoid utama dalam imunogenesis yang menjadi pusat pengendalian aktivitas organ serta jaringan lainnya. Kelenjar timus ini terletak pada bagian depan mediastinum atau di tengah rongga dada, lebih tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuk dari kelenjar timus ini seperti tabung kecil dengan ukuran yang akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Next. Lalu kelenjar timus ini tersusun dari beberapa komponen. Secara makroskopis terdiri dari 2 lobus dan banyak lobulus yang masing-masing terdiri dari korteks dan medula. Sedangkan secara mikroskopis terdiri dari kapsula, septa, korteks periferal, medula sentral, dan persimpangan kortikomedula. Next. Kemudian fungsi dari kelenjar timus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa timus merupakan organ limfoid utama dalam imunogenesis, oleh karena itu fungsinya dibedakan menjadi 2 kategori, yakni fungsi limfatik dan juga fungsi endokrin. Fungsi limfatik itu dalam melawan berbagai penyebab infeksi, yakni produksi sel darah putih atau sel T. Awalnya terjadi proses seleksi positif, yakni memeriksa apakah sel T yang sedang berkembang mampu mengenali protein MHC. Protein MHC adalah kumpulan protein yang berada di permukaan sel dan mampu mengenali selnya sendiri serta sel asing. Apabila sel T tidak bisa melakukan reaksi ini, maka sel tidak bisa melakukan perkembangan selanjutnya. Tahap berikutnya adalah seleksi negatif, yang mana sel T mengalami proses interaksi dengan sel dendritik timus. Sel-sel dengan autoreaktivitas tingkat tinggi dihilangkan untuk mengurangi kemungkinan reaksi autoimun. Sebagai hasil dari proses ini, ada sejumlah besar sel T yang terbentuk pada awal kehidupan, sehingga pada masa dewasa organ tersebut sebagian besar sudah usang dan terdegradasi. Kemudian fungsi endokrin itu dalam produksi hormon. Terdapat beberapa hormon yang diproduksi dalam kelenjar timus. Yang pertama, hormon timosin. Hormon ini memiliki peran untuk menguatkan respon imun. Kemudian yang kedua, hormon timopoietin dan hormon timulun. Dua hormon ini memiliki fungsi dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel yang spesifik. Kemudian hormon timik. Hormon ini memiliki peran yang mirip dengan hormon timosin. Timik juga hormon yang terlibat dalam peningkatan respon imun terhadap virus yang menyerang tubuh. Ini merupakan gambaran histologi dari kelenjar timus. Dapat diamati adanya beberapa bagian yang telah disebutkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bone marrow yang di dalamnya terdapat apa itu bone marrow, fungsi bone marrow, dan komponen penyusun bone marrow. Bone marrow merupakan sumsum tulang belakang, yakni jaringan ikat lunak yang sangat vaskular dan fleksibel di dalam rongga tulang yang berfungsi sebagai tempat utama produksi sel darah baru atau hematopoiesis. Pada manusia dewasa, sumsum tulang terutama terletak di tulang rusuk, tulang belakang, tulang dada, dan tulang panggul. Terdapat 3 jenis tipe tulang sumsum, yakni red marrow,
atau biasa kita sebut dengan medulla osseum rubra yang terdiri dari hepatopoietic tissue yang ditemukan di setiap tulang pada anak-anak hingga dewasa. Lalu juga terdapat tipe yellow marrow atau biasa kita sebut dengan medulla osseum flava yang tersusun atas sel lemak. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada red bone marrow. Red bone marrow ini adalah merupakan sumsum merah yang terdiri dari sel punca hematopoietik yang dia menghasilkan dua jenis sel punca lainnya, ada sel punca myeloid dan sel punca limfoid. Yang kemudian sel-sel ini akan berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit. Nah, warna merah dari red bone marrow ini disebabkan oleh pembuluh darah yang melimpah dan juga tingginya kandungan sel punca eritrosit yang mengandung hemoglobin. Tetapi, red bone marrow ini dapat berubah menjadi sumsum tulang kuning. Dan red bone marrow ini terdiri dari ruang vaskular, sinusoid yaitu kapiler yang terputus-putus, ruang hemopoietik, parenkim, dan sel hemopoietik pada korda atau islet, stroma yaitu jaringan ikat retikuler. Pada red bone marrow juga terdapat sel lemak banyak tersebar, banyak pembuluh darah, pasokan vaskular yang kaya, dan red bone marrow terdapat pada tulang tengkorak, panggul, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, dan dekat titik pelekatan tulang panjang, lengan, dan kaki. Dia tidak hanya menghasilkan sel darah, tapi juga mampu untuk membantu menghilangkan sel tua dari sirkulasi organ lain seperti limfa dan hati, juga menyaring sel darah tua dan rusak dari darah. Next. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada yellow bone marrow yang dia memiliki semua konstituen yang sama dengan merah tetapi didominasi oleh sel lemak 80% versus 40% di sumsum merah. Dia memiliki pasokan vaskular yang buruk, terdiri dari jaringan hematopoietik yang telah menjadi tidak aktif dan ditemukan di dalam rongga tulang. Warna kuning disebabkan oleh banyaknya adiposit dan dia dapat mempertahankan potensi hemopoietik yaitu dapat berubah menjadi sumsum tulang merah jika diperlukan. Fungsi sebagai jaringan adiposa putih di lokasi lain juga ada yaitu misalnya menyimpan lipid. Dapat juga memproduksi jaringan ikat seperti lemak, tulang rawan, otot, dan sel tulang. Ditemukan di tulang spons dan batang tulang panjang. Dan ketika suplai darah menjadi sangat rendah, sumsum kuning dapat diubah menjadi sumsum merah yang dapat menghasilkan lebih banyak sel darah. Selanjutnya adalah komponen penyusun dari bone marrow. Bone marrow terdiri dari beberapa zona. Yang pertama itu ada zona endostel atau paratrabekular, di mana berbatasan langsung dengan tulang trabekular dan sebagian besar terdiri dari sel prekursor myeloid. Terus ada zona menengah yang mengandung koloni eritroid dan sel myeloid yang matang. Dan terakhir ada zona sentral yang berada di tengah ruang intradekular. Selain itu, sel eritroid dan sel myeloid terdapat juga pada bagian ini, terus mengandung sinusoid dan megakariosit. Untuk strukturnya terbagi menjadi dua, yaitu vascular section sama hemopoietic space. Nah, di vascular section ini terdapat sinusoid yang dapat ditemukan endotelium, lamina basalis, reticular cell, dan untuk hemopoietic space ada parenkim dan ada stroma. Pada parenkim terdapat hemopoietic cell dan untuk stroma terdapat reticular connective tissue dan other cell-nya itu ada makrofag, mast cell, dan adiposit. Sumsum tulang itu mengandung stroma jaringan ikat retikular, tali hemopoietik atau pulau sel dan kapiler sinusoidal, di mana stroma merupakan jaringan sel fibroblastik khusus yang disebut dengan sel stroma. Dan jaringan halus retikular yang mendukung sel hemopoietik dan makrofag. Hemopoietik merupakan sel induk yang pembentuk darah yang mampu membentuk eritrosit, leukosit, dan trombosit atau platelet. Matriks sumsum tulang juga mengandung kolagen tipe 1, proteoglikan, fibronektin, dan laminin, serta glikoprotein yang terakhir berinteraksi dengan integrin untuk mengikat sel ke matriks.
Sumsum merah juga merupakan tempat eritrosit tua yang cacat menjalani fagositosit oleh makrofag yang kemudian memproses ulang besi yang terikat heme untuk dikirim ke eritrosit yang berdiferensiasi. Terus untuk megakariosit merupakan sebuah megakariosit yang melapisi bagian luar sinusoid vena yang melepaskan propalatelet ke dalam lumen melalui celah sel epitel. Terus ada arterial nutrisi, di mana sebuah cabang dari arteri yang berfungsi untuk memberikan nutrisi. Terus ada granulosit yang berkembang dan berdekatan dengan sinusoid vena. Terus apa fungsi dari bone marrow? Bone marrow memiliki fungsi yaitu sebagian besar sel darah merah, platelet, dan sebagian besar sel darah putih terbentuk di sumsum tulang merah. Sumsum tulang kuning menghasilkan lemak, tulang rawan, dan tulang. Sel darah putih bertahan hidup dari beberapa jam hingga beberapa hari. Platelet selama sekitar 10 hari, dan untuk sel darah merah sekitar 120 hari. Sumsum tulang perlu terus-menerus menggantikan sel-sel ini, karena setiap sel darah memiliki harapan hidup yang ditetapkan. Hal ini dapat terjadi ketika kandungan oksigen dalam jaringan tubuh rendah, jika ada kehilangan darah atau anemia, atau jika jumlah sel darah merah berkurang, maka produksi sel akan bertambah. Terus jika hal ini terjadi, ginjal akan memproduksi dan melepaskan eritropoietin yang merupakan hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah. Sumsum tulang juga memproduksi dan melepaskan lebih banyak sel darah putih sebagai respon terhadap infeksi dan lebih banyak platelet sebagai respon terhadap pendarahan. Jika seseorang mengalami kehilangan darah yang serius, sumsum tulang kuning dapat aktif dan berubah menjadi sumsum tulang merah. Sumsum tulang yang sehat sangat penting untuk berbagai sistem dan aktivitas pada makhluk hidup. Berikut merupakan gambar histologi dari bone marrow. Dapat dilihat ada medullary, sinus, dan endothelial cell lining. Terus terdapat osteoblast juga. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.